Nah, kita lanjut ngomong tentang catering anak yang ternyata konon katanya sekarang ini juga jadi berkembang karena para ibu dan para orang tua itu suka juga makanan anak-anaknya. Itu gimana ceritanya? Boleh diceritain nggak Mbak Ica? Iya, Mbak Reni. Jadi memang di awal itu kami melakukan diversifikasi usaha dari jasa daycare menuju ke catering anak. Peminatnya di awal itu sangat baik dan sangat bagus ya, Mbak ya. Nah, selama kurang lebih 8 minggu kami memiliki respon yang sangat baik dari para orang tua. Lalu memasuki minggu ke-9 ini lebih tepatnya saat menjelang puasa Mbak Reni. Catering anak peminatnya semakin menurun. Karena Nah, masuk kita bulan tidak bisa, puasa. gimana Mbak? Iya, karena masuk bulan puasa jadinya semakin semakin menurun karena kenapa? Tahu nggak alasannya waktu itu kenapa semakin menurun ya? Nah, itu dia kita juga sempat bingung, kenapa ya kok catering anak justru menurun di bulan puasa gitu. Nah, kami kan tidak bisa terus-menerus harus bertumpu pada catering anak. Sehingga pada saat itu kami mulai memikirkan bagaimana kalau kita juga siapin nih menu-menu makanan yang taste-nya lebih gurih, lebih pedas, yang orang tua biasanya pasti makan. Nah, dimulai dari situlah akhirnya kami melakukan diversifikasi lain yaitu memberikan jajanan kidi. Jajanan kidi ini variannya juga banyak dan bisa dimakan oleh anak-anak, bisa dimakan oleh orang tua. Salah satu variannya itu adalah nasi bakar. Kami awalnya membuat nasi bakar yang pedas, tapi tidak menyangka ternyata dari cerita orang tua banyak juga anak-anak yang juga makan nasi bakarnya Mbak Reni. Nah, dari situlah mulai dari nasi bakar kami melihat responnya banyak, yaitu menjadi uh, main course-nya Kidi di jajanan Kidi. Dari nasi bakar kami melakukan lagi variasi yang lain, yaitu kami membuat ayam ungkep yang non MSG, kami membuat paru ungkep, lalu ada empal ungkep, dan juga yang sedang hit sekarang ini adalah bakmi ayam yang diproduksi oleh Kidi. Oke, semuanya pokoknya serba non MSG, jadi lebih terjamin kesehatannya, kurang lebih seperti itu ya Mbak Ica ya. Betul sekali, semua ingredients yang terkandung di dalam jajanan kidi tidak ada yang mengandung MSG, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak dan orang tua juga. Oke, nah ini kalau misalnya ini kan sampai sekarang itu mungkin nih pemirsa TV-mu juga banyak yang tertarik nih ngelihat, oh bisa pesen untuk anak, bisa pesen orang tua. Kalau misalnya mau pesen itu harus kemana? Gimana caranya? Itu harus kita pesennya boleh emang harus dalam jangka waktu 1 bulan kita sudah kan soalnya tadi kan pembahasannya ini udah ada menu nih dalam 1 bulan kita ngasih menunya kayak gini. Nah kalau sekarang ini itu kita harus 1 bulan full atau memang kita boleh harian atau seperti apa sistemnya? Kami membuka open PO ya Mbak istilahnya ya. Kalau untuk nasi bakar itu di seminggu 2 kali. Setiap di hari Selasa untuk pengiriman di hari Rabu dan setiap hari Jumat open PO-nya untuk pengiriman di hari Sabtu. Begitupun juga dengan variasi jajanan lainnya, kami membuka di akhir pekan. Jadi setiap hari Jumat kami rilis menu-menunya di Instagram Kidi, lalu orang tua dapat mengambil makanannya itu di hari Sabtu seperti itu Mbak. Jadi agak sedikit berbeda dengan catering. Kalau catering itu biasanya kami rilis makanan sekitar 3-4 hari sebelumnya di Instagram, lalu nanti orang tua bisa memesan PO-nya kepada kami dan orang tua akan mengambil di hari Minggu dan itu dalam bentuk mingguan. Jadi orang tua menerima dari Senin sampai dengan Jumat itu catering anak yang dapat diolah sendiri di rumahnya. Nah, kalau untuk jajanan kidi ini dia dalam bentuk frozen food. Orang tua bisa mengambil makanannya itu setiap hari Sabtu ataupun hari Rabu di Kidi Daycare Senopati. Oke, jadi aku baru tahu gitu. Aku pikir ini memang harus orang tua yang ngambil atau sebenarnya Kidi juga ada sistem pengiriman. Mungkin Mbak Irna boleh ngejelasin. Untuk saat ini, kini orang tua yang mengambil Mbak gitu. Awalnya kita yang
awalnya kita coba pakai ya pesan aplikasi sendiri gitu dari Kidi yang kita minta alamatnya dikirim kemana, tapi ternyata cukup membuat katakanlah adminnya itu sedikit repot gitu. Jadi akhirnya ya udah kita serahkan ke orang tua, kita buat aturan bagaimana tata cara pemesanan makanan di Kidi Daycare gitu. Jadi yang pertama ya open PO, lalu setelah itu saat sudah ada kita hubungi orang tua, mama ini maka pesanannya sudah siap diambil ya gitu. Lalu oke Mbak, kita akan kirimkan ojek online-nya gitu untuk ambil, atau orang tua tersebut yang mau ambil langsung ke Kidi itu. Jadi bukan Kidi lagi nih Mbak yang melakukan pengirimannya. Oke. Nah, ini tadi salah satu main course yang udah disebutin yang jadi favorit juga saat ini kan nasi bakar. Kalau untuk catering anak sendiri yang paling favorit itu menunya apa aja nih? Dari tadi kita udah ngebahas catering anak dari segmen 1, 2, ini sekarang masuk segmen 3 tapi kita belum tahu nih menu favoritnya yang anak-anak paling suka nih dari zaman dulu waktu Kidi Daycare mulai sampai sekarang tuh masih diminati. Itu apa? Menunya yang paling utama itu pastinya yang berkuah, Mbak. Jadi anak-anak itu Oh. nggak seret ya kalau mau menelan makanan gitu. Kalau yang kering-kering kan memang agak susah ya gitu. Jadi yang paling favorit itu pastinya opor ayam. Itu paling diminati sama sop ya, sop ayam, sop daging gitu dengan sedikit kering-keringnya saya seperti tempe kriuk atau juga apa namanya bayam, keripik bayam itu. Keripik bayam ini juga cukup hits waktu itu ya Mbak. Jadi saat ini ketinggalan nih Mbak Reni untuk keripik bayamnya. Jadi saat catering anak berlangsung, Kidi juga membuat keripik bayam yang bebas MSG gitu, non MSG, dan saat pertama kali kita launching itu 100 piece laku dalam 1 hari itu. Dan tapi setelahnya kita nggak bisa lagi lebih dari 100 piece, tantenya ternyata nggak sanggup gitu. Jadi akhirnya buatnya 2 kali seminggu, waktu itu seminggu sekali. Ternyata peminatnya banyak untuk keripik bayam gitu. Jadi ya udah dibuat seminggu 2 kali gitu. Tapi tetap aja banyak juga yang kehabisan untuk keripik bayamnya. Itu berarti dengan kata lain sebenarnya para orang tua tuh udah mulai sadar ya mengganti cemilan anak yang tidak sehat dengan yang jauh lebih sehat gitu. Karena kan itu bayam tapi karena dijadikan keripik jadi mereka berpikir itu kayak snack yang bisa dimakan kapan aja, mungkin kayak gitu kali ya. Nah, ini kita tadi Iya. udah ngomongin menunya tapi kita belum tahu tentang range harganya. Kalau boleh dikasih tahu, range harganya kalau untuk catering anak itu kisaran berapa? Kalau untuk yang orang dewasa kisaran berapa? Untuk menu anak dalam 1 minggu, Senin sampai Jumat adalah 350.000, mendapatkan 5 menu untuk 5 hari, 1 kali sarapan dan 2 kali makan siang dan juga makan malam. Itu untuk catering hariannya sehari 80.000 kalau tidak salah, 80.000 ya Cak itu untuk 1 harinya. Itu untuk jajanan kidinya itu sekitar dari 20 ribuan sampai paling mahal adalah empal 100.000 nih Mbak Reni. Oke, tapi itu semua udah terjamin rasanya dan yang pasti sehat ya. Nah, ini ngomongin tentang persaingan kan sekarang banyak banget ya orang-orang buka kuliner bermacam-macam dari yang mulai unik sampai sehat, semuanya orang jual gitu. Kalau Kidi sendiri mengedepankan, jadi orang misalnya kayak kenapa orang harus pilih Kidi gitu? Mungkin Mbak Ica boleh jawab. Ya, oke. Jadi waktu awal itu pada saat awal pandemi, saya bisa katakan yang pertama kali membuat diversifikasi usaha catering anak adalah Kidi. Di saat yang lain masih bingung meraba-raba apa ya kira-kira ya mengganti usaha dari daycare, kami sudah memulai start itu duluan sehingga kami cukup dikenal dan cukup mempunyai pasar untuk akhirnya kami melakukan diversifikasi variasi yang lain. Kenapa sih kok harus memilih Kidi? Pertama, Kidi itu terkenal dengan menu-menu Indonesianya. Jadi memang kami lebih menekankan menu-menu yang berbau
khas lidahnya orang-orang Indonesia gitu Mbak Reni. Karena memang entah kenapa anak-anak di KIDI kok kalau setiap kali diberikan makanan yang agak kebule-bulean itu mereka tidak terlalu menghabiskan makanannya, tapi kalau giliran dikasih opor ayam, soto ayam itu pasti habis sama anak-anak. Nah, jadi dengan khas menu Indonesianya itu akhirnya KIDI dikenal sebagai penyedia catering anak dan juga jajanan bagi orang dewasa yang memberikan variasi menu makanan Indonesia. Lalu yang kedua, pastinya kami tidak memberikan MSG dalam setiap bahan-bahannya. Dan yang ketiga, kami benar-benar mengolah makanannya, bumbunya sendiri di dapur KIDI. Kami tidak memberikan kepada pihak kedua ataupun ketiga dalam mengolah makanannya. Jadi dipastikan pada saat pengolahan itu kami berani menjamin semuanya bersih, semuanya memakai masker, semuanya dalam keadaan sehat, sehingga orang tua pun juga aman, merasa nyaman anak-anak untuk memakan seluruh konsumsi dari KIDI. Oke, Seperti itu Mbak Ren. wah ini luar biasa. Nanti di segmen terakhir kita akan ngebahas tentang produksinya ya, seperti apa ya. Tadi sebenarnya udah sempat dikasih bocoran tuh, udah untuk protokol kesehatan udah oke, tapi kita akan ngebahas lebih dalam lagi tentang proses produksinya sampai akhirnya keterima kepada konsumen seperti apa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol seru, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.